wa yasfikud dima, wa yasfikud dima. 4 harokat. Yang ketiga 6 harokat. Wa yasfikud dima. Ma. Jadi hamzahnya sudah diibdal menjadi huruf alif ya. Kalau waqaf di situ. Lanjut. Wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, untuk kholatnya sama dengan kholat, bedanya ya idghamnya bigunnah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa yasfikud dima wa yasfikud dima wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, untuk asusi di sini ya. Asusi ada 3, 4 untuk dibaca idgham kabir. Lam ketemu ro, qala rabbuka. Nah, ketika qala rabbuka di sini kan sebelumnya ada huruf mad ya, berarti boleh 2, boleh 4, boleh 6. Qala rabbuk, qala rabbuk ya. Jadi langsung ke ro ya, lamnya seakan-akan sudah tidak ada. Nahnu nusabbihu, nahnu nusabbihu, nuqaddisu lak qala. Ada sama a'lamuma ya, a'lamma. Ada 4. Saya praktekkan ya. Wa idh qala rabbuka lil malaika. Cara pertama. Wa idh qala rabbuka lil malaika. Cara ketiganya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lam ma la ta'lamun. Nanti mampir pom ya, mau isi bensin. Apaan? Ya. Ayat 30 selesai. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Ayat 30 selesai. Pak, saya izin bertanya. Silakan, silakan. Saya masih belum paham Pak yang tahlil ke-7 kan ini alamu. Ya. Bil idhofah. Nah, itu yang bagian ahlu sama itu cara bacanya gimana, Pak? Ahlu sama ya. Yang ini a'lam ya. Nah, ya yang menjadi ya idhofah itu ini kan ada ya-nya kan? Ya. Nah, itu dibaca ahlu sama itu. Ahlu sama itu artinya apa sih? Sama itu kan langit ya. Langit itu kan biasanya di atas ya. Biasanya memang iya, bukan biasa. Nah, ya tiga imam paling atas siapa? Nafi, Ibnu Katsir,
sama Abu Abu Amr. Amr ya. Nah, ketiga itu disebut ahlus sama. Ahlus sama membaca dengan fathah ya idofahnya. Jadi bacanya qala inni ya a'lam. Jadi sudah tidak menjadi mad ismun fasil lagi karena ya-nya sudah berharokat. Bisa dipahami tidak? Iya Pak, berarti Ya gitu. ini ya a'lamu. Ya, jadi bacanya qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau asusi karena di sini ada mim ketemu mim, qala inni a'lam ma la ta'lamun. Ada idghamnya. Gitu Nazwah ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik, sama-sama. Ada lagi yang lain? Pak, Ya, izin Bella. bertanya. Yang nahnu itu bacanya gimana Pak tadi? Nahnu Nah, musab. nahnu ya. Untuk asusi. Ya, Nah, wanahn langsung ke nun karena ini apa ya, karena ini dua huruf yang sama, jadi ya memang nun pertama dimasukkan ke nun yang kedua. Wanahn, karena nun ketemu nun berarti harus dua harokat ya, sama kayak tadi a'lamu a'lam, cuma di sini karena terkesan agak sulit karena haknya itu sukun iya Pak. ya. Ya itu. Jadi wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laqal. Jadi wa nahnu gitu ya. Dua harokat nunnya ya. Iya Pak. Nah, begitu Bella. Ada Makasih, lagi? Pak. Ya, sama-sama. Oh iya, nanti untuk UAS sama UTS-nya, nanti tolong diatur ya untuk satu mahasiswa satu ayat ya. Satu mahasiswa satu ayat surah Al-Baqarah ya. Jadi nanti dari kelas A, B, C, D sama PIAUD dan berurutan tuh. Dari surah Al-Baqarah aja lah, dari surah Al-Baqarah dari ayat yang dari ayat 1 enak amat yang baca ayat 1 alif lam mim doang. Kalau itu hanya per ayat. Pokoknya yang kira-kira ayatnya pendek nanti tolong kosmanya diatur aja ya. 2 ayat kalau yang pendek ya. Jadi dari Al-Baqarah nanti satu masa satu ayat. Jadi nanti kemungkinan UAS sama UTS-nya kita lebih dulu ya. Karena kalau semua 5 kelas ini lisan ya bukan tulisan ya. Lisan. Jadi nanti mungkin kita mulai dari 2 minggu sebelum pelaksanaan UAS mungkin gitu misalnya. Jadi misalnya hari ini khusus kelas A. Kelas A aja kan udah banyak banget kan. Misalnya khusus kelas B gitu. Jadi nanti lisannya itu UAS sekaligus UTS. Nah, ujian praktek kalian saya jadikan untuk nilai UAS, materi kalian, jadi kaidah-kaidah usul yang terdapat di ayat tersebut, itu kalian kuasai, nanti saya tanya-tanya, itu saya jadikan untuk nilai UTS kalian. Jadi sekali maju, itu 2 langsung UAS sama UTS. Ya. Nah, nanti tolong langsung dibagi nanti setelah ini ya. Dimulai dari kelas A dulu. Dari kelas A itu sampai ayat berapa, nanti dilanjutin kelas B-nya, dilanjutin kelas C-nya gitu. D-nya gitu. Bisa dipahami ya? Itu untuk pengambilan nilai nanti. Kemudian untuk pertemuan kita yang ke-8 itu nanti dilaporkan ke fakultas itu UTS-nya sebagai UTS ya. Karena kita kan ada UTS tetap ya, tapi kalau
UTS-nya kita tarik ke belakang gitu. Jadi tetap penerapan itu UTS ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya coba ke ayat yang ke-31. Nah, 31 ini agak rumit ya, agak sulit. Agak sulit. Kenapa sulit? Karena di sini ada dua hamzah dalam dua kata. Di sini saya sudah mencoba untuk kolun saja misalnya ya, untuk kolun saja itu saya sudah coret-coret di sini ada 18 cara di sini dia. Kolun 18 ya, 18 cara. Kolun dengan perhitungan arti sukun ya, arti sukun kan 3 cara kan, 2, 4, 6 kan. Ya, di sini coba kita bedah cara kolun saja dulu ya. Haulain kuntum ya. Haula. Nah, pertanyaannya, ini mutasil atau munfasil haula? Haknya Munfasil, Pak. munfasil. Tapi kan nyambung itu. Mutasil. Mutasil munfasil. Munfasil. Apa? Munfasil. Kedengarannya sil-sil doang. Mutasil. Mutasil, Pak. Kalau mutasil berarti nanti bacanya nggak boleh 2 ya. Karena kan kalau mutasil itu kan yang membaca 6 Warsh dan Hamzah, Al-Baqun membaca 4 harokat kan, tawasud ya. Ya, langsung saya jawab aja yang betulnya adalah munfasil. Munfasil ya. Jadi lengkapnya gini. Munfasil secara tulis, munfasil secara hukum, tapi mutasil secara tulisan atau secara rosem. Tetapi tetap dia dihukumkan hukum munfasil. Berarti bagaimana? Munfasil berarti kalau Imam 7 yang membaca nama harokat Waras dan Hamzah, yang membaca 2 cara qasar tawasud itu ada Qalun dan Ad-Duri, yang membaca tawasud Al-Baqun. Ya Al-Baqun ya. Yang membaca qasar saja ada Ibnu Katsir dan As-Susi, dan Al-Baqunnya membaca dengan tawasud ya. Nah, di sini khusus kolun dulu ya. Kolun kan di sini 2 dan 4 harokat ya. Kemudian la-nya ini nanti kolun itu haula. Nah, di la ini kan mutasil ya. Nah, kolun hamzah pertama itu dibaca tashil. Haulai i. Nah, karena hamzah pertama ini dibaca tashil, maka di sini boleh 2 cara, boleh 2 harokat, la-nya boleh 4 harokat. Kenapa? Karena hamzahnya sudah tidak murni lagi, maka boleh 2, boleh 4 harokat. Jadi nanti bacanya haulai. Nah, jadi kolun itu nanti misalnya cara pertama ya, kolun haknya 2, la-nya 2, hamzah pertamanya tashil. Haulai in kuntum shadiqin. Nah, diulangi dengan cara yang silahnya. Haulai in kuntum shadiqin. Nah, cara ketiganya haknya 2, la-nya 4. Mim jamanya sukun. Haulai in kuntum shadiqin. Cara keempat, haulai in kuntum shadiqin. Nah, cara kelima yang saya coret ini nggak boleh nih. Jadi yang nggak boleh itu haknya 4, la-nya 2. Tidak boleh. Karena mad wajib mutasil itu lebih kuat dibanding mad jaiz munfasil.
nggak mungkin lebih panjang munfasil dibanding mad wajib mutasil. Makanya cara yang saya coret ini nggak boleh. Para ulama tidak membolehkan cara munfasil lebih panjang dibanding mutasil. Minimal sama. Minimal sama. Haknya 4, la-nya 4. In kuntum shadiqin. Baru in kuntum shadiqin. Nah, ini kan berarti ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara. Nah, 6 cara ini dikalikan. Ini rincinya. Ya, nanti simpelnya saya share aja lah di grup ini. Ya. Ini 18 cara ini nanti kalian pelajari. Nah, saya praktekkan ya. Ini untuk kolun saja nih, untuk kolun saja. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Nah, cara keduanya langsung dari faqala ya. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Harokat. Baru cara keempat. Qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Shadiqin. Nah, tinggal dikalikan saja lah 2, 4, 6. Baru cara ke-7. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Shadiqin. Dan seterusnya. Setelah itu baru mim jamaknya dibaca sila. Ternyata dipraktekin semuanya capek. Tinggal kalian baca aja. Bisa dipahami ya? Ya, astagfirullahaladzim pada Walid. Ayo terus. Ada guru kita. Sudah sampai di mana? Ini lagi yang ayat 31 Walid, yang haula'i in kuntum. Saya lagi menerangkan yang kolun Walid. Sampai ada 18 cara itu Walid. Masya Allah. 18 cara. Ini ayat ini menakutkan. Makanya nih saya buat rincian kayak gini Walid. Oh ya bagus. Tapi sudah dipraktekkan apa belum? Sudah Walid. Enggak, yang mempraktekkan itu Syekhul Islamnya apa? Para mahasiswa. Baru saya sih Walid, kan biar ya kalau dicontohin dulu gitu. Wah belum anu tuh. Perlu mahasiswinya juga praktek juga. Iya. Ya, kira-kira bisa nggak tuh? Tinggal kita tunjuk saja. Ya, tunjuk kelas aja. A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas. Nah, itu dia. Ya udah. Ya. Kelas A baca berapa kali ya. Kelas B. Walid sudah di Pamulang Walid? Ya sudah. Latar belakangnya kan nggak tahu. Iya itu ya, saya sih nggak asing.
Saya Soalnya fotonya juga itu foto ada, ya tahu lah di situ ya. ada, Yang Walid ada jadwal di Jakarta kali, Walid? di mana di mana? Ada jadwal di Jakarta atau gimana? Oh iya di Best Western. Waduh, ada hotel Best Western itu apa jadi apa namanya itu akan apa namanya itu pada Lajnah itu akan menerbitkan mushaf kolon. Oh, Mushaf kolon. Nah, ada seorang yang usul, ya kalau menerbitkan mushaf kolon nggak ada praktek kan ya gimana ya? Ya orang yang berproduk itu harus tahu tentang produknya sendiri. Lajnah itu kan penerbit, Lajnah itu kan yang memproduk, produsen. Maka anggota Lajnah itu ya harus mengerti apa yang dia tulis begitu. Itu ada usul begitu iya, lah. iya, iya. Saya kan senang banget kalau begitu. Orang Bukit Tinggi kayak itu. ada lagi orang dari Riau atau dari bilangnya sih orang dari Kuningan bilangnya. Lah, Kuningan ya. dari Kuningan. Jadi orang mempelajari qiraat itu dalam rangka untuk mempertahankan kemutawatiratan Al-Quran. Jadi kan ya itu orang Kuningan itu orang Kuningan bilangnya begitu. Karena menurut dia itu katanya ada di dalam kitab Itqan itu hukumnya menghafalkan Al-Quran kata Imam Syafi'i hatta la yanqati adadu tawatur sehingga tidak terputus itu mutawatirat Al-Quran. Wah, dalam hati, hebat banget itu orang. Dalilnya itulah yang menarik itu. Kalau saya itu kan pendengar setia aja. Nah, yang mutawatir dari qiraat itu tinggal 10 kata orang itu. Wah, ya benar juga. Itu kata Imam Jazari katanya sih. Iya, iya, iya. Jadi, kata Imam Jazari yang ada sekarang ini qiraat yang mutawatir yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara diri itu aja tinggal 10. Nah, terus dia menyebutkan imam-imamnya tuh. Maaf ya, Muhammad, nah itu ada 10 gitu. Iya, iya. Waduh, saya semakin ikut mendengarkan lah gitu. Nah kalau umat Islam Indonesia itu kan harus ikut menjaga mutawatirat Al-Quran termasuk apalagi dalam apa namanya itu globalisasi. Ya kita juga harus tahu betul. Orang kalau tidak mengetahui perbandingan mazhab, itu akhirnya ta'assub kepada satu mazhab, menyalahkan yang lain. Maka ada perbandingan agama, ada perbandingan mazhab, ada perbandingan qiraat. Ya itu. Nah, Walid semakin penasaran. Ya, penasaran mendengar begitu. Wah. Ini semakin penasaran. Wah benar juga. Kalau begitu, gimana ya kalau seandainya qiraat itu terus diajarkan kepada para mahasiswi, pada apa. Jadi saya hanya mengambil kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh satu orang Bukit Tinggi, yang satu dari orang Kuningan itu. Kalau begitu, maka kader-kader mahasiswi ini itulah yang semestinya harus kader baru yang bisa melanjutkan dari Islam. Kalau sudah berbicara tentang ilmu qiraat itu, kita minta taufik dan hidayah dari Allah supaya orang itu agar supaya kita bisa cinta mempelajari qiraat. Itu aja, modalnya cinta. Orang beragama modalnya cinta. Orang berkeluarga modalnya cinta. Ya, orang yang bekerja modalnya cinta juga. Kalau orang bekerja tanpa dibekali dengan cinta kepada pekerjaannya ya susah juga. Makanya cinta itu kalau dibaca itu pakai ikhfa hakiki atau ikhfa syafawiyah atau ikhfa apa? Wah, hakiki, Walid. Gimana contohnya gimana? Langsung guru saya. Baik ya.
Baik, sekarang cobalah ingin mendengarkan dari yang A dulu ya. 7A siapa yang 7? Nah ini. Ya silakan dari yang Ya, kolon dari pertama coba. eh, Ya siapa yang dari A? dari A siapa? Perwakilan tugas kelas A siapa? Ya silakan. Karena kita 2 pertemuan tidak kuliah kemarin, Walid, jadi mungkin mereka belum ditugaskan kayaknya. Oh Walid. belum tugas. Kalau begitu dianukan aja. Tugasin aja dianu sebutkan aja. Atau gimana? Anu Oh, ada yang siap, coba ada yang siap untuk mempraktikkan kolon. ini yang wajahnya kelihatan ini ya. Ya. Langsung matiin semua, Coba Walid. sebutkan yang wajahnya yang kelihatan. Langsung matiin semua. Apa? Langsung matiin video semua pas dibilang wajahnya. Baik ya. Baik, ada yang perlu tanyakan? Ini Ya, kelihatannya. silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Kita nggak disuruh baca, suruh nanya ini, Mak. Ini, jadi kita ini sudah kadung menamakan diri sebagai Institut Ilmu Al-Quran. Kalau seandainya Ya, dikasih motivasi aja, Walid. kalau seandainya kita sudah menjadi mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran, itu sama seperti toko yang menulis di situ, di sini dijual rupa-rupa makanan. Nah, begitu berarti kan begitu, ya kan? Institut Ilmu Al-Quran. Nah, berarti sama seperti toko yang melabeli tokonya itu dengan di sini dijual macam-macam makanan. Wah, begitu makanan. Di sini dijual rupa-rupa kue basah. Nah, berarti bisa di situ. Wah, kalau begitu kita enak saja. Makanya ini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa Al-Quran itu perlu kita kawal terus. Al-Quran itu perlu kita kawal terus karena hanya dengan Al-Quran itulah kehidupan kita itu menjadi semakin berarti. Karena Allah itu pada waktu ada hamba Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami bimbingan kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Allah memberikan jawaban, jikalau kamu betul-betul ingin bimbingan dariku, maka bimbingan itu sebenarnya sudah aku tuangkan di dalam satu kitab. Sudah kalau kitabu, itulah kitab. Oh, inilah kitab. La raiba fi hudan. Jadi selaku generasi muslim, ya kita harus mengurus agama kita, mengurus kitab suci. Bagaimana caranya mengurus kitab suci? Ya kita membuat generasi yang cinta kepada Al-Quran. Kita jangan lihat ya orang yang belajar kepada kita. Apakah dia itu orang kampung, atau orang kota, apakah dia itu orang anak kecil. Justru dengan menjadi guru Al-Quran kepada anak SD. Nah, ini dia. SD itu bagus sekali karena kita menanam bibit ya berupa keahlian membaca Al-Quran. Jadi kalau anak itu bisa membaca Al-Quran, kemudian dia terus meneruskan kegiatan membaca Al-Quran sehingga akhirnya menjadi anak yang bisa membaca Al-Quran, anak yang bisa menghafalkan Al-Quran, anak yang akhirnya melanjutkan ke perguruan tinggi atau PTQ atau lainnya, kemudian dia ahli dalam bidang Al-Quran, maka pahalanya itu
Ya itulah semua Pak, ambil aja. Kadang-kala orang pada waktu di sorga merasa dirinya nggak bisa apa-apa, ya tidak kaya, ya tidak. Tahu-tahu Allah menempatkan orang itu. Akhirnya orang itu kebingungan. Ya Allah, kok kenapa Engkau berikan kepadaku ini surga yang lebih besar sekali, padahal aku pada waktu hidup di dunia saya itu kan menjadi ya guru biasa saja lah, guru orang kampung, guru ngaji. Kata Allah, ya justru itulah ya, engkau telah menebarkan Al-Quran kepada anak-anak orang-orang kampung. Mereka itu akhirnya menjadi guru di desanya masing-masing. Nah, jadi contohnya ada di sini ada guru Al-Quran Al-Karim kepada anak-anak SD itu. Ya, jadi itu kita berikan apresiasi kepada mereka-mereka yang mau untuk terjun ke gelanggang untuk tapi lihat nanti kalau seandainya mereka sudah 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, mereka kita lihat insya Allah mereka adalah orang-orang yang akan orang yang soleh, orang yang pintar, orang yang berguna betul. Itu nanti apa namanya itu kita bisa mengunduh mereka itu pada waktu mereka umur 30 sampai 40 tahun ataupun juga malah tambah 20 sampai 30 tahun akan kita bisa melihat oh itu dahulu orang yang apa namanya itu yang mengaji kepada kita itu. Begitu juga kata Nabi sendiri baligh anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat saja. Yang penting itu adalah cinta dan ikhlas. Cinta, ikhlas. Cinta dan ikhlas itu akan bisa melahirkan pengorbanan. Seorang kalau sudah berkorban maka wa yasfikud dima wa yasfikud dima 4 harokat, yang ketiga 6 harokat. Wa yasfikud dima jadi hamzahnya sudah diibdal menjadi huruf alif ya. Kalau waqaf di situ. Lanjut. Wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Untuk kholadnya sama dengan kholad, bedanya ya idghamnya bigunnah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima ويسفك الدماء ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا قال إني أعلم ما لا تعلمون. Nah, untuk asusi di sini ya. Asusi ada 3 tempat untuk dibaca idgham kabir. Lam ketemu ro, qala rabbuka. Nah, ketika qala rabbuka di sini kan sebelumnya ada huruf mad ya, berarti boleh 2, boleh 4, boleh 6. Qor rabbuk ya. Jadi langsung kerok ya, lamnya seakan-akan sudah tidak ada. Nahnu nusabbihu nuqaddisu lak qala. Ada sama a'lamu ma ya, a'lamma. Ada 4. Saya praktekkan ya.
Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Yang cara pertama, wa idh qala rabbuka lil malaikah. Cara ketiganya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Nanti mampir pom ya, mau isi bensin. Apaan? Ya, ayat 30 selesai. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Ayat 30 selesai. Pak, saya izin bertanya. Silakan. Saya masih belum paham Pak yang tahlil ketujuh kan ini alamu Ya, bil idofah. Nah itu yang bagian ahlu sama itu cara bacanya gimana Pak? lu sama ya. Yang ini a'lam ya. Nah, ya yang menjadi ya idofah itu ini kan ada ya-nya kan? Ya. Ya, itu dibaca ahlus sama itu. Sama itu artinya apa sih? Sama itu kan langit ya. Langit itu kan biasanya di atas ya. Tiga teratas. Biasanya memang iya, bukan biasa. Nah, ya tiga imam paling atas siapa? Nafi, Ibnu Katsir, sama Abu Amr ya. Nah, ketiga itu disebut ahlus sama. Ahlus sama membaca dengan fathah ya idofahnya. Jadi bacanya qala inni ya a'lam. Jadi sudah tidak menjadi mad ismun fasil lagi. Karena ya-nya sudah berharokat. Bisa dipahami tidak? Iya Pak, berarti Ya gitu. Ini ya a'lam. Ya, jadi bacanya qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau asusi karena di sini ada mim ketemu mim, qala inni a'lam ma la ta'lamun. Ada idghamnya. Gitu Nazwah ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik, sama-sama. Ada lagi yang lain? Pak, Ya, izin Bella. bertanya. Yang nahnu itu bacanya gimana Pak tadi? Nahnu Nah, musab. nahnu ya. Untuk asusi. Ya. Nah. Wanahn langsung ke nun. Karena ini apa ya? Karena ini dua huruf yang sama. Jadi ya memang nun pertama dimasukkan ke nun yang kedua. Wanahn karena nun ketemu nun berarti harus dua harokat ya. Sama kayak tadi a'lamu ma. A'lam cuma di sini karena terkesan agak sulit karena haknya itu sukun. Iya, Pak. Ya itu. Jadi wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laqal. Jadi wa nahnu gitu ya. Dua harokat nunnya ya. Iya, Pak. Nah, begitu Bella. Ada Makasih, lagi? Pak. Ya, sama-sama. Oh iya, nanti untuk kuasa UTS-nya, nanti tolong diatur ya untuk satu mahasiswa satu ayat ya. Satu mahasiswa satu ayat surah Al-Baqarah ya. Jadi nanti dari kelas A, B, C, D sama PIAUD dan berurutan tuh. Dari
apa dari surah Al-Baqarah aja lah, dari surah Al-Baqarah dari ayat yang dari ayat 1 enak amat yang baca ayat 1 alif lam mim doang. Kalau itu hanya per ayat. Pokoknya yang kira-kira ayatnya pendek nanti tolong kosmanya diatur aja ya. 2 ayat kalau yang pendek ya. Jadi dari Al-Baqarah nanti satu masa satu ayat. Jadi nanti kemungkinan UAS sama UTS-nya kita lebih dulu ya. Karena kalau semua 5 kelas ini lisan ya bukan tulisan ya. Lisan. Jadi nanti mungkin kita mulai dari 2 minggu sebelum pelaksanaan UAS mungkin gitu misalnya. Jadi misalnya hari ini khusus kelas A. Kelas A aja kan udah banyak banget kan, misalnya khusus kelas B gitu. Jadi nanti lisannya itu UAS sekaligus UTS. Nah, ujian praktek kalian saya jadikan untuk nilai UAS, materi kalian, jadi kaidah-kaidah usul yang terdapat di ayat tersebut, itu kalian kuasai, nanti saya tanya-tanya, itu saya jadikan untuk nilai UTS kalian. Jadi sekali maju, itu 2 langsung UAS sama UTS. Ya. Nah, nanti tolong langsung dibagi nanti setelah ini ya. Dimulai dari kelas A dulu. Dari kelas A itu sampai ayat berapa, nanti dilanjutin kelas B-nya, lanjutin kelas C-nya gitu. D-nya gitu. Bisa dipahami ya? Itu untuk pengambilan nilai nanti. Kemudian untuk pertemuan kita yang ke-8 itu nanti dilaporkan ke fakultas itu UTS-nya sebagai UTS ya. Karena kita kan ada UTS tetap ya, tapi kalau UTS-nya kita tarik ke belakang gitu. Jadi tetap pertemuan ke-8 itu UTS ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya coba ke ayat yang ke-31. Nah, 31 ini agak rumit ya, agak sulit. Agak sulit. Kenapa sulit? Karena di sini ada 2 hamzah dalam 2 kata. Di sini saya sudah mencoba untuk kolun saja misalnya ya, untuk kolun saja itu saya sudah coret-coret di sini ada 18 cara di sini dia. Kolun 18 cara. Kolun dengan perhitungan arti disukun ya, arti disukun kan 3 cara kan, 2, 4, 6 kan. Ya, di sini coba kita bedah cara kolun saja dulu ya. Haula in kuntum ya. Haula. Nah, pertanyaannya, ini muttasil atau munfasil haula? Haknya. Munfasil, Pak. Munfasil. Tapi kan nyambung itu. Muttasil. Muttasil munfasil. Munfasil. Apa? Munfasil. Kedengarannya sil-sil doang. Muttasil. Mutasil, Pak. Kalau mutasil berarti nanti bacanya nggak boleh 2 ya. Karena kan kalau mutasil itu kan yang membaca 6 Warsh dan Hamzah, Al-Baqun membaca 4 harokat kan, tawasud ya. Ya, langsung saya jawab aja yang betulnya adalah munfasil. Munfasil ya. Jadi lengkapnya gini. Munfasil secara munfasil secara hukum, tapi mutasil secara tulisan atau secara rosem. Tetapi tetap dia dihukumkan hukum munfasil. Berarti bagaimana? Munfasil berarti kalau Imam 7 yang membaca nama harokat Waras dan Hamzah, yang membaca 2 cara qasar tawasud itu ada Qalun dan Ad-Duri, yang membaca tawasud Al-Baqun, Al-Baqun ya. Yang membaca qasar saja ada Ibnu Katsir dan As-Susi, dan Al-Baqunnya membaca dengan tawasud ya.
Nah, di sini khusus kolun dulu ya. Kolun kan di sini 2 dan 4 harokat ya. Kemudian la-nya kan, la-nya ini nanti kolun itu haula. Nah, di la ini kan mutasil ya. Nah, kolun hamzah pertama itu dibaca tashil. Haulai i. Nah, karena hamzah pertama ini dibaca tashil, maka di sini boleh 2 cara, boleh 2 harokat, la-nya, boleh 4 harokat. Kenapa? Karena hamzahnya sudah tidak murni lagi, maka boleh 2, boleh 4 harokat. Jadi nanti bacanya haulai, haulai. Nah, jadi kolun itu nanti misalnya cara pertama ya, kolun haknya 2, la-nya 2, hamzah pertamanya tashil. Haulai in kuntum shadiqin. Nah, diulangi dengan cara yang silahnya. Haulai in kuntum shadiqin. Nah, cara ketiganya haknya 2, la-nya 4. Mim jamanya sukun. Haulai in kuntum shadiqin. Cara keempat, haulai in kuntum shadiqin. Nah, cara kelima yang saya coret ini nggak boleh nih. Jadi yang nggak boleh itu haknya 4, la-nya 2. Tidak boleh. Karena mad wajib mutasil itu lebih kuat dibanding mad jaiz munfasil. Nggak mungkin lebih panjang munfasil dibanding mad wajib mutasil. Makanya cara yang saya coret ini nggak boleh. Para ulama tidak membolehkan cara munfasil lebih panjang dibanding mutasil. Minimal sama. Haknya 4, la-nya 4. In kuntum shadiqin. Baru in kuntum shadiqin. Nah, ini kan berarti ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara. Nah, 6 cara ini dikalikan